wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oviat Saudara Rifai. Saya di sini ingin mempresentasikan proyek saya yang berjudul Penerapan Algoritma Kameans Clustering untuk mengelompokkan kepadatan penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan kecamatan. Latar belakang proyek ini berangkat dari 4 hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut penyediaan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Kedua, setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan memiliki luas dan karakteristik yang berbeda, sehingga tingkat kepadatan penduduknya pun tidak merata. Ketiga, data kependudukan dari BPS selama ini hanya disajikan dalam bentuk tabel statistik, sehingga menyulitkan proses analisis dan perbandingan antar kecamatan secara manual. Keempat, oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan data mining, khususnya teknik clustering dengan algoritma Kameans, untuk mengelompokkan kecamatan berdasarkan tingkat kepadatan penduduknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah dalam proyek ini. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma Kameans clustering untuk mengelompokkan kepadatan penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan kecamatan. Yang kedua, bagaimana hasil pengelompokan tingkat kepadatan penduduk pada setiap kecamatan. Yang ketiga, bagaimana hasil tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan itu, tujuan proyek ini adalah menerapkan algoritma Kameans untuk mengelompokkan data, mengetahui hasil pengelompokan ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, serta menghasilkan informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Dari sisi manfaat, secara akademis proyek ini menjadi contoh penerapan data mining dan bahan pembelajaran tahapan clustering Kameans. Secara praktis, hasil proyek ini dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kepadatan penduduk untuk pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik. Adapun ruang lingkup proyek dibatasi pada data kependudukan per kecamatan dari BPS, yaitu nama kecamatan, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Menggunakan tahapan CRISP-DM secara lengkap dengan output berupa 3 kelompok kepadatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Proyek ini tidak membahas faktor sosial, ekonomi, atau kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang terdiri dari 6 tahap, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Business Understanding digunakan untuk memahami permasalahan kepadatan penduduk yang tidak merata. Data Understanding untuk memahami karakteristik dataset. Data Preparation untuk membersihkan dan menyiapkan data. Modeling untuk menerapkan algoritma Kameans. Evaluation untuk mengukur kualitas clustering menggunakan Silhouette Score. Dan terakhir deployment, yaitu menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Data yang saya gunakan berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. Terdiri dari 48 baris data, mempresentasikan kombinasi kecamatan dan jenis kelamin. Dengan 9 kolom atribut, mencakup data 2023 dan 2024. Atribut yang tersedia antara lain kecamatan, jenis kelamin, jumlah penduduk bulan Januari sampai Juni, serta kolom Juli sampai Desember yang ternyata seluruhnya kosong atau missing value. Setelah pemeriksaan dataset ini juga tidak memiliki data duplikat, sehingga kualitas datanya cukup baik untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap data preparation, saya melakukan 4 langkah. Yang pertama yaitu data cleaning, memeriksa missing value, dan ditemukan kolom Juli hingga Desember seluruhnya kosong sehingga dihapus. Yang kedua, seleksi atribut. Atribut kategorikal seperti kecamatan, jenis kelamin, dan tahun tidak digunakan dalam proses clustering. Hanya atribut numerik Januari sampai Juni yang dipakai. Ketiga, normalisasi data menggunakan metode
min-max scaling yang mengubah seluruh nilai atribut ke rentang 0 sampai 1 agar skalanya seimbang saat dihitung jaraknya. Keempat, dataset akhirnya siap dengan 6 atribut numerik dalam rentang 0 sampai 1, siap masuk ke tahap modeling. Sebelum menjalankan K-mean, saya perlu menentukan jumlah klaster yang optimal menggunakan metode elbow, yaitu menghitung nilai WCSS atau Within Cluster Sum of Squares pada berbagai jumlah klaster. Dari grafik terlihat bahwa penurunan nilai WCSS mulai melandai secara signifikan pada titik klaster ketiga, membentuk pola seperti siku atau elbow. Oleh karena itu, saya memilih K3 sebagai jumlah klaster yang digunakan pada proses clustering selanjutnya. Setelah jumlah klaster ditentukan, algoritma K-means diterapkan pada data yang telah dinormalisasi menggunakan perhitungan jarak Euclidean distance. Hasilnya terbentuk 3 klaster. Yang pertama ada klaster 0 dengan karakteristik kecamatan seperti Pelalawan, Bunut, Bandar Sekijang, dan Bandar Petalang. Klaster 1 dengan kecamatan seperti Ukui, Pangkalan, Kerinci, dan Pangkalan Kuras. Serta klaster 2 dengan kecamatan seperti Pangkalan Lesung, Langgam, Kerumutan, dan Kuala Kampar. Dari hasil clustering, klaster 2 memiliki anggota terbanyak, yaitu 20 data, atau sekitar 41,67%. Diikuti klaster 0 dengan 19 data atau 39,58%. Sehingga klaster 1 memiliki anggota paling sedikit yaitu 9 data atau 18,75%. Perbedaan jumlah anggota ini wajar karena K-means mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik, bukan berdasarkan pembagian jumlah data yang sama rata. Visualisasi scatter plot ini menunjukkan sebaran data yang telah dikelompokkan ke dalam 3 warna berbeda dengan titik X berwarna merah sebagai centroid atau pusat masing-masing klaster. Klaster dengan nilai rata-rata paling tinggi menggambarkan kecamatan dengan jumlah penduduk relatif lebih besar. Sedangkan klaster dengan nilai rata-rata paling rendah menggambarkan kecamatan dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Pemisahan klaster yang cukup jelas ini membuktikan bahwa algoritma K-means bekerja berdasarkan kemiripan data, bukan berdasarkan nama kecamatan. Untuk mengukur kualitas hasil clustering, saya menggunakan metode Silhouette Score. Dengan rentan nilai min 1 sampai 1, semakin mendekati 1, semakin baik kualitas pengelompokannya. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Silhouette Score sebesar 0,706. Nilai ini tergolong baik karena berada di atas 0,70, yang berarti anggota dalam satu klaster memiliki kemiripan tinggi, sementara pemisahan antar klaster cukup jelas. Dengan demikian, model K-means yang dibangun layak digunakan untuk mengelompokkan data kepadatan penduduk Kabupaten Pelalawan. Secara keseluruhan, implementasi dilakukan menggunakan Python di Google Colab dengan bantuan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan scikit-learn, serta mengikuti seluruh tahapan CRISP-DM dengan secara berurutan dan terstruktur. Hasil pengelompokan menunjukkan klaster 2 dan klaster 0 mendominasi, sementara klaster 1 menjadi kelompok kecamatan dengan karakteristik jumlah penduduk yang paling khas atau berbeda. Hasil ini dapat menjadi informasi pendukung dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemerataan layanan publik di setiap kecamatan. Dari keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan 4 hal. Algoritma K-means clustering berhasil diterapkan mengikuti tahapan CRISP-DM secara lengkap. Data berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu klaster 0 sebanyak 19 data,
Klaster 1 sebanyak 9 data dan klaster 2 sebanyak 20 data. Evaluasi Silhouette Score sebesar 0,706 membuktikan kualitas clustering yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik berbasis data. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, saya memberikan 4 saran. Menggunakan data dengan periode yang lebih panjang agar perubahan kepadatan penduduk dari waktu ke waktu terlihat. Menambahkan atribut lain seperti luas wilayah, jumlah kepala keluarga, atau faktor sosial ekonomi untuk analisis lebih komprehensif. Membandingkan algoritma Kamians dengan metode clustering lain seperti hierarchical clustering, DBScan, atau Fuzzy-Semins. Mengembangkan hasil penelitian ini menjadi sistem informasi atau dashboard interaksi berbasis web agar lebih mudah dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan algoritma Kamians clustering untuk mengelompokkan kepadatan penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan kecamatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.